Sebelum saya mulai, kira-kira ada yang berubah gak dari saya tampilan saya? Hanya senyummu di pelupuk mata. Tuh. Itu emang apa ya? Jadi apa itu permintaan kakak deh kayaknya. Nek, ayo dong nih, mesra gitu sama aku aja mesra. Butuh status yang jelas, alias menikah. Nah, pada saat itu mungkin kalau menurut saya pribadi ya, adalah saya tidak mau menyalahkan orang, saya tidak mau menyalahkan Ratu. Saya hanya menyalahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cinta Buana. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat dan bugar. Ya, kita lagi di Taman Bunga. Dan hari ini saya ingin mengajak Sobat Cinta Buana semua untuk bernostalgia dengan salah satu yang cukup hot. Jadi gini Sobat, ini sebelum saya mulai, kira-kira ada yang berubah gak dari saya tampilan saya atau apa? Ya, nih rambut saya nih demi para subscriber semua nih saya panjangin nih. Katanya Kak, biar seperti dulu lagi Kak, biar kita lebih bernostalgia. Nah ini saya panjangin sekarang. Kira-kira gimana nih Sobat nih? Ini agak sedikit terganggu sih saya, cuman karena belum pernah ya, udah lama banget gak sepanjang ini rambut. Jadi yang biasanya pendek kan, sekarang panjang. Kira-kira masih cocok atau enggak sih? Saya pengen denger deh komentar dari sobat semua. Kalau masih cocok, tinggalin di kolom komentar, atau tidak, atau potong, terserah. Nah sobat, kemarin kita bernostalgia sama Ratu Anissa. Udah tahu semuanya ya, Ratu Anissa adalah salah satu pemain Cinta Buana yang saya paling banyak banget cerita sebenarnya sama dia gitu loh. Karena ya dulu memang mantan saya satu-satunya. Dan kemarin juga alhamdulillah view-nya bagus, dan juga ada beberapa pertanyaan yang paling banyak sekali ditanyakan. Tapi sebelum saya memulai semuanya, di sini saya akan mereact video klip saya bersama Ratu. Perlu sobat ketahui, konten ini saya buat hanya untuk bernostalgia. Kejadian ini 10-15 tahun yang lalu. Jadi ya, apapun yang saya ceritakan, misalkan kenangan kita dulu kita pernah pacaran, dan itu hanya nostalgia sobat. Tidak usah ya. Sekarang juga keadaannya, saya punya keluarga, Ratu juga punya keluarga. Di sini saya menjaga hubungan baik bersama Ratu Anissa. Jadi ya, yang namanya mantan ya nggak harus musuhan, nggak harus diem-dieman. Nah ini saya membuktikan, saya bersama Ratu bisa berhubungan baik, malah bisa bikin konten walaupun nggak ketemu. Ya mungkin suatu saat nanti kita akan ketemu, karena Ratu juga di Bandung ya. Istri saya cemburu gak sih? Fatma cemburu gak sih saya bikin konten sama email, sama Ratu, sama teman-teman yang lainnya? Nah kalau sobat belum tahu ya, bagaimana tanggapan istri saya mengenai konten Cinta Buana, apalagi nostalgia bersama teman-teman cewek, bisa nonton di konten yang kemarin dia jawab semua tuh istri saya di konten bersama istri. Oke sobat, sekarang kita akan nge-react salah satu klip di film Danau Toba. Mina. Oke, saya akan mereact klip ini. Wow. Ini di sini bener, pas banget di sini. Nah sobat, entah kenapa ya di klip ini saya suka banget ngelihat Ratu pakai baju merah itu. Karena apa? Karena bajunya saya yang belikan dulu. Iya, jadi saya suka banget, dan ini klip cukup hot sih kalau saya bilang. Tapi kenapa ya? Kok orang lebih banyak membicarakan klip saya sama email daripada klip saya sama Ratu? Padahal kalau menurut saya lebih hot loh sama Ratu daripada sama email dulu. Tapi ya itu kan subscriber sendiri atau sobat sendiri yang melihatnya ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, ini Taman Bunga nih. Wah. Oh, rambutnya sama sobat. Tuh. Pandangan pertama cinta. Pandangan pertama. Oh, ini pakai penari di sini nih. Ya, dulu ini direkturnya adalah almarhum Yopi Purnama.
hanya senyummu di pelupuk mata. Tuh. Wah, Ratu Anissa cantik banget dulu. Hai. Hot ya. Kok saya jadi malu-malu sendiri ya, sobat ya? Mungkin kalau sekarang saya rasa nggak lulus sensor ini klip. Terlalu hot. Oh, saya baru tahu ini hot ini ya. Itu lebih hot ini loh kalau menurut saya loh dibandingkan video klip saya sama email. Nah, ini masih di sini nih Taman Bunga nih. Oh, ini di mana ya? Oh, Taman Bunga ini masih taman. Jadi klip ini full Taman Bunga nih. Ini saya ingat chatnya nih. Ini adalah klip sekitar 15-16 tahun yang lalu. Jadi memang saya akuin ya sobatnya, saya post dulu sebentar ya. Saya akuin memang si Ratu ini untuk masalah style atau apa fashion itu dia taste-nya itu bagus sekali ya. Karena dulu juga kita sering belanja barang, kita belanja cari tempat-tempat yang murah, yang ini tapi dengan banyak variasinya. Makanya itu kenapa kalau lihat baju-bajunya Ratu, dia punya taste fashion tuh yang luar biasa sih dulu ya. Karena memang apa ya, kalau saya lihat ya dia berbeda aja sih sama yang lainnya kalau saya lihat, menurut saya ya. Taste dia style dia tuh kayak anak-anak, terus dewasa juga dia punya style sendiri. Gersang kasih. Ini sepatu legend ini. Sepatu saya nih zaman dulu nih. Saya pakai bertahun-tahun dulu. Nah, baju merah ini nih, saya suka banget nih. Jadi dulu waktu lagi syuting sama Pak Yopi, Afdal, ayo dong, kamu jangan malu-malu, kan pacar kamu sendiri, gitu. Jadi saya suka gitu nih, nggak usah ini ya tegang ya, nggak usah ini. Gitu. Tapi ada cerita seru sobat. Kita begini, klip seperti ini, ya. Itu ada mamanya. Jadi tetap ya kita kerja gitu loh. Ya memang harusnya seperti ini gitu loh. Bukannya nggak sopan, tapi memang harus seperti ini gitu loh. Kan dulu kayak India gitulah. Kayak Sarukan dulu ya. Yang dulu ya. Oke sobat, kayaknya kurang seru nih kalau kita nggak nelpon Ratu Anissa. Gimana? Setuju gak? Kita telepon Ratu Anissa ya. Oke ya. Kita telepon Ratu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Ini ada apa nih? Hah? Alhamdulillah damang. Iya, ini kemarin video call kita itu view-nya bagus banget, Neng. Banyak yang suka, Neng, video call kita kemarin. Masya Allah, katanya kita yang namanya mantan tuh nggak perlu harus berantem. Ini bisa menjaga hubungan baik. Kayaknya sih baru kita yang bisa menjaga ini ya, mudah-mudahan yang lainnya juga aman-aman aja. Iya. Kamu lagi apa nih? Lagi santai aja, masih di rumah. Iya, Neng. Aku nih lagi nge-react video klip kita zaman dulu yang film Diriku Tergoda. Yeah. Pandangan pertama. Diriku tergoda. Pandangan pertama. Jadi aku baru lihat tadi aku nge-react. Kamu masih inget gak? Ingat. Tuh, kan masih inget. Yang versi kita kan? Iya. Iya, itu kan aku baru lihat, Neng. Aku baru lihat kok. Dulu aku bilang, kok hot banget ya video klip ini ya.
Malu sendiri loh lihat tuh. Jadi tapi itu emang apa ya? Jadi apa itu permintaan kakak deh kayaknya. Neng, ayo dong Neng, mesra gitu sama aku aja mesra, katanya gitu. Sama orang lain aja bisa. Sama aku kok kayak yang kagok, katanya kayak kok sama aku nggak bisa mesra sih gitu. ya Allah, aku sebutin itu dulu. Hah? Bukan lagi. Jangan ketawa lebih. Iya jadi Pik, gini. Jadi video-video klip yang apa ya? Kalau aku sama kakak itu, memang kan aku udah pernah bilang kan di vlog sebelumnya. Jadi kadang suka kagok kan kalau dipasangin sama kakak itu karena nggak tahu karena apa ya, faktor apa ya? Mungkin ya malu aja ya, maksudnya saat itu pacaran terus udah gitu mesra di depan umum kayaknya agak gimana. Iya, walaupun itu acting. Soalnya yang nonton kan ada mama. Oh kan. Terus ada pokoknya ya Kadang-kadang aku iya. aja, nah. Iya, kadang-kadang si Ade juga ikut ke lokasi kan. Nah udah gitu kakak tuh sempat apa namanya tuh sempat yang Neng kenapa sih kok sama orang lain bisa mesra, kenapa sih sama aku enggak, katanya gitu. Sempat kayak gitu, sempat ngomong ya udah tuh gimana tuh gitu. Kayaknya salah nih, nggak pernah dibacain lagi sama Ratu ya sobat. Jadi itu permintaan pribadi kakak itu. Astagfirullahaladzim, permintaan. Tapi beneran Neng. Walaupun memang Aku cara juga. jadi gini loh Neng, apa namanya, kadang-kadang aku juga kan zaman dulu gitu ya. Terus kalau inget-inget ya Allah, aku dulu bucin banget gitu loh, parah banget sih, separah itu gitu loh, sampai kamu kok nggak boleh ngobrol sama siapa-siapa, harus cuma ngobrol sama aku doang. Terus apa namanya, kalau di monitor, kalau ini ya aku nungguin di monitor. Allahu Akbar, kalau inget-inget lucu juga sih dulu. Dan kamunya nurut aja gitu loh. Iya, aku nurut-nurut aja ya. Iya. Kalau nggak nurut emang diapain? Karena tuh Apa? kalau nggak nurut biasanya Enggak, emang aku tuh tipenya orangnya penurut. Terus kalau nggak nurut itu ya aku takut ngambek, takut kakak ngambek karena ya aku nggak mau aja jadi apa ribut lah gitu kan, nggak mau aja berantem, nggak mau aku ngehindarin berantem, makanya ya aku nurut-nurut aja. Nah Neng, Gitu. nih aku mau nanya dulu Neng. Aku mau nanya nih zaman dulu. Jadi kan tadi aku udah bilang ini hanya cerita zaman dulu dan gak ada hubungannya dengan sekarang. Tapi kan subscriber Iya. pengen tahu lah dulu tuh gimana. Nah ini kan kita ini adalah plot twist yang paling keren katanya. Orang-orang mengira aku tuh sama si pacaran sama Email, ternyata aslinya sama kamu. Fandi tuh ternyata Fandi sama Email. Ini benar-benar plot twist banget. Nah, ini aku ada yang nanya nih. Dulu apa sih? Dulu kan kamu nih sebagai kembangnya Genta Buana. Awal masuk tuh Ratuan Isa gitu lah ya, membuat kesemsem semua laki-laki lah, termasuk aku, Temi, yang lainnya tuh kesemsem. Yang memutuskan dulu kamu memilih aku tuh apa? Waduh, emang iya ya, aku baru tahu loh. Maksudnya aku nggak yang ngerasa apa ya, ngerasa disukain siapa. Ya, itu gimana dulu? Memang pas pertama di Genta memang sih ada beberapa yang tiba-tiba kok tiba-tiba kok apa ya, waktu itu zaman apa ya, tiba-tiba nggak SMS apa nelfon gitu ya, kok udah punya nomor telepon aku aja gitu kan. Terus tiba-tiba ada beberapa yang ya sempat teleponan gitu kan, sebelum dideketin sama kakak tuh. Ada beberapa lah. Padahal kan saat itu kalau nggak salah aku masih punya pacar ya. Iya. Zaman aku. Udah gitu kakak kan tiap hari itu ngajakin, ayo Neng kita itu apa fitness bareng gitu. Tiap hari jam 7 pagi dijemput, ya Allah, di sholat subuh itu pagi-pagi udah nongkrong aja, ayo kita ke klub Aderai. Aderai ya. Bener-bener deh. Ya udah apa maksudnya perjalanan itu kan apa ya, kayak gitu aja ya, maksudnya tiap hari dijemput gitu kan. Ya benar. Tiap hari
dijemput sebelum syuting tuh pasti kita olahraga dulu, ya kan? Sehat tuh sobat, sehat kalau mas saya mah. Sehat. Iya. Neng Atu waktu awal datang ke ke Genta masih cabi, abang saya langsung seksi. Seksi langsung. Sehat kalau mas mah sehat pokoknya. Makanan juga sehat, semuanya sehat, serba sehat semuanya. Serba sehat, pokoknya pacaran sehat banget lah. Jadi pacarannya di tempat fitness ya, di gym. Tapi ya Masya Allah ya Neng ya, kan itu masa lalu lah ya. Ini kita hanya Iya. nge-share buat subscriber yang suka banget cerita-cerita zaman dulu, dan ini tidak ada hubungan apa-apa. Dan aku Iya. juga maksudnya ya ini juga kita kan udah punya kehidupan. Ini kan buat seru-seruan aja buat para subscriber Iya. yang pengen tahu. Kebetulan kan suka nih gitu loh. Jadi ya Iya. sebenarnya ya sobat, yang tahu tentang saya itu adalah Ratu. Tuh, jadi ini benar-benar plot twist. Yang tahu bukan email, bukan siapa, memang tapi chemistry-nya mungkin orang-orang lihat dapat sama email. Tapi tadi Ratu udah ngejelasin kan, ternyata sebucin itu saya loh. Iya, pokoknya dari situ nah itu terus perasaan nggak ada jadian kayak gitu ya. Tuh, Jalan nggak ada gitu jadian, aja. udah ngalir gitu aja. Kita nggak punya tanggal jadian loh. Tuh, nggak punya tanggal jadian. Tapi aku ingat ulang tahun kamu 18 Agustus, bener nggak? Aku juga tahu ulang tahun kakak 12 Januari. Indah kenangan masa yang lalu, waktu kita bersama. Masih ingat tuh. Aduh, Masya Allah. Terus ya udah saat itu ya udah jalan aja kayak gitu ya. Terus berkegiatan bareng, jadi ya nggak kerasa ya. Kayak Jadi gitu memang aja kegiatan sih. kita dulu positif banget sih ya. Sebelum syuting kita olahraga dulu, olahraga bareng, terus habis itu ke lokasi, wah gitu aja. Bener-bener Iya, sehat gitu. lah. Tiap hari kayak gitu, kalau breaknya cepet, misalnya nggak keburu pagi, ya udah breaknya cepet, ya udah kita pulangnya itu aja nge-gym aja gitu Asik. kan. Aduh. Neng, oke Neng. Apa namanya? Kamu udah cerita banyak. Terima kasih banyak nih. Ini udah apa namanya? Kamu jangan bosan-bosan ya. Kalau misalkan nanti aku video call lagi, kita nostalgia bareng. Karena ini niatnya adalah untuk bernostalgia Neng. Niatnya untuk Iya. menghibur para subscriber. Tidak ada niat untuk yang apa-apa. Kalau subscriber baper silahkan, monggo gitu loh. Ini kan kita Iya. hanya share dulu, belum ada sosial media ya. Kalian juga harus tahu Ratu itu seperti apa segala macam. Jadi kan sekarang sobat bisa menilai Ratu Anissa. Sebenarnya dia adalah the queen-nya Genta Buana selain Revi gitu loh. Kalau sobat tahu dulu pada masanya. Oke Neng, makasih banyak ya Neng ya. Sama-sama. Semuanya salam. Sehat-sehat ya. Salam buat Di mana sih ini? Taman Bunga tuh. Aku lagi react klip kita di sini Neng. Di klip kita waktu lagi di sini. Iya, di situ. Tuh kan. Iya, bener-bener ya ampun. Pokoknya nanti lihat pas udah diupload, ini keren banget sih konsepnya. Oke Neng, makasih banyak ya. Salam buat mama, salam buat suami, buat anak-anak. Ya, Ya. sehat-sehat semuanya ya. Ya, amin, Salam amin, buat amin. keluarga semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah sobat, barusan habis nelfon Ratu Anissa. Gimana? Apakah saya masih terlihat merah mukanya? Jangan ngadi-ngadi deh ya. Oke, enggak kan? Ya keringet ya. Iya, emang agak-agak keringetan sih kalau ngobrol sama Ratu. Entah kenapa. Nah sobat, ada satu pertanyaan yang paling banyak sekali ditanyakan sama sobat Genta Buana semua di kolom komen gitu. Kak, kenapa udah sebaper itu, udah sebucin itu kok bisa putus? Oke. 5 tahun jagain jodoh orang. Jadi memang complicated banget ya sobat. Jadi waktu ini dari sudut pandang saya ya. Mungkin nanti Ratu punya apa yang namanya kita untuk mencari jawaban jangan dari satu orang. Ini dari sisi saya. Kalau saya pribadi sih saya tidak. Kenapa kita putus dulu? Karena menurut saya itu adalah saya merasa itu adalah kegagalan saya gitu loh. Ini di sini tidak ada orang ketiga atau apalah gitu loh, nggak ada orang ketiga, nggak kita nggak ada orang ketiga, nggak ada yang benar-benar kita pacaran tuh benar-benar sehat, kita pacaran benar-benar ya udah komitmen gitu loh, menjalani komitmen. Kenapa kok bisa putus pada saat itu? Ya memang kalau saya pribadi sih saya yang terlalu overthinking gitu loh. Overthinking adalah maksudnya aduh kayaknya
Genta Buana selesai, kamu balik ke Bandung, aku kayaknya nggak bisa deh untuk ke Bandung bolak-balik apa segala macam. Aku ada ketakutan, dan ini adalah ya karena inilah buat cowok gitu loh. Kalau kalian tuh ya tidak bisa memutuskan, ya jangan salahkan kalau yang namanya wanita itu butuh kepastian gitu loh. Butuh kepastian adalah ya butuh status yang jelas alias menikah. Nah, pada saat itu mungkin kalau menurut saya pribadi ya adalah saya tidak mau menyalahkan orang, saya tidak mau menyalahkan Ratu. Saya hanya menyalahkan kenapa saya tidak bisa maju, tidak bisa ayo berkorban, tidak bisa untuk udah lihat nanti aja ke depannya gimana. Tapi di situ saya malah milih ngedrop, saya mundur. Memang pada saat itu juga saya sedang ada masalah adalah bisnis saya dulu hancur, saya ditipu orang apa segala macam. Jadi saat itu memang saya lagi drop banget, dan juga saya merasa kayaknya saya nggak punya apa-apa deh buat nikahin dia nanti suatu saat gitu loh. Padahal mah kalau misalkan kita mau niat nikah, insya Allah rezeki mah ada aja. Cuman pada saat itu mungkin karena saya masih muda juga dulu ya, udahlah gitu loh. Sama-sama ya udahlah kita jalan sendiri-sendiri aja gitu loh. Jadi tidak ada berantem, tidak ada musuh-musuhan, tidak ada yang namanya tidak ada orang ketiga, enggak. Saya sama Ratu Anissa itu dulu putus sangat baik-baik, dan kita juga pamitan sama orang tua udah kayak ini aja, jadinya kayak saudara aja gitu loh. Ya, afternya sih memang move on-nya susah banget. Ya, itu dia kenapa kemarin saya sama istri saya, Fatma, nggak perlu lama-lama 3 bulan saya nikahin langsung. Karena saya tidak mau terulang lagi. Wanita itu butuh kepastian, bukan janji-janji manismu anak muda. Akhirnya, si Ratu pulang ke Bandung. Dan saya tetap harus di Jakarta, dan pada saat itu Genta Buana tidak ada produksi. Jadi kita benar-benar tidak ada kerjaan yang mempertemukan kita. Disitulah kita bikin komit, ya udah kamu fokus aja dulu sama karir kamu, kakak juga fokus dengan karir kakak. Gimana caranya nih biar kita benar-benar dalam banget nih perasaan kita dulu ya. Gimana sih sobat 5 tahun sama-sama loh, tiba-tiba harus kelar begitu aja kan gitu loh. Kita putuskan untuk jangan ada kontak-kontakan sama sekali, delete kontak kamu, dan kamu juga delete kontak aku gitu loh. Di saat itu kita benar-benar delete, lose kontak selama berbulan-bulan deh gitu loh, sampai kita bisa move on gitu. Ya begitu dia nikah ya, begitu Ratu nikah ya saya coba ucapin selamat. Terus saya nggak datang sih di nikahan, cuman saya bilang selamat ya Neng, udah akhirnya nikah juga gitu loh. Nggak bercanda. Oke sobat, itu adalah sedikit cerita mengenai saya dan Ratu zaman dulu pada masanya. Siapa yang tahu saya? Ya Ratu, karena kemana-mana sama dia sama mamanya selama 5 tahun berturut, selama 5 tahun sama dia sama mereka. Kira-kira sobat suka gak sih nostalgia seperti ini gitu loh, kayak ngomongin dulu ini kisah asmara, kisah percintaan zaman dulu gitu loh. Kalau saya ya apa adanya, saya terbuka gitu loh, saya nggak jaim kok. Saya dekat sama satu orang, saya pacaran sama satu orang ya, Ratu Anissa. Oke sobat, tanpa dirimu kasih, tanpa dirimu sayang, dunia gersang.